Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah, sekarang saat ini saya berada di Gria Pasulukan, Sumedang. Tadi sore saya upload lagi video, itu posisi saya di rumah ya. Nah, saya sekarang ketemu saudara rohani saya lagi yang ada di Gria Pasulukan, Sumedang. Nah, rasa-rasanya sayang juga kalau kita malam ini tidak membuat rekaman video yang semata-mata kita buat untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Nah, adapun materi diskusi pada malam hari ini, kita akan membahas dengan materi yang berjudul setelah kalian adaptasi nanti di sini, kalian mau hidup yowes senang tetap gitu kan. Mau mati juga tetap senang gitu. Gimana tuh ceritanya ya? Oke, saya ulangi lagi bahwa kalian setelah adaptasi di sini, hidup kalian senang, mati pun kalian senang gitu. Oke, mungkin pendahuluan dari saya. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena gini ya. Pada saat kita dibaiat, itu secara pemahamannya itu kita matikan sebelum kita mati. Jadi yang semula akhirat itu nanti, karena kita sudah mati, akhirat yang nanti itu jadi sekarang. Neraka yang harusnya nanti kekal terkonversi ke dunia ini sekarang. Makanya kata Nabi bahwa neraka bagi orang beriman hanya beberapa hari saja karena terkonversi ke alam dunia. Sehingga yang di akhirat nanti kekal, di sini terbatas oleh ruang dan waktu, akhirnya nerakanya beberapa hari saja. Cuman kita di sini bisa membedakan waktu kita mendapatkan neraka dunia dengan pada saat sebelum dibaiat dan sesudah dibaiat. Sini, Pak Tatang. Pada saat kita di sini sebelum dibaiat dan sesudah dibaiat, neraka yang dulu kita hadapi sini, neraka yang dulu kita jalani itu tanpa adanya kesertaan Tuhan. Sedangkan pada saat di sini kita masuk neraka disertai dengan pemilik neraka. Nah, dan kita pun sudah mengetahui alamat pulang. Daripada lama-lama, bukan pemahaman ya, keyakinan saya, harapan saya gitu loh. Untuk di kondisi saya saat ini, daripada dilama-lama, mending pulang aja sekarang. Wong kita sudah tahu jalan pulang. Akal saya yang berpikir, daripada saya nanti mati, posisi saya murtad lah ibaratnya gitu. Kalau dibilang kekhawatiran saya, karena kita bisa jadi orang bertakwa atau menjadi orang murtad juga itu karena ridhonya. Kalau Tuhan meridhoi saya jadi orang murtad, ya mau gimana lagi? Kalau Tuhan mau saya jadi orang bertakwa, ya mau gimana lagi? Namun saya tahu posisi saya pada saat saya bertakwa, gitu. Sehingga saya siap kapanpun apabila saya harus dipanggil pulang. Pada saat di posisi takwa itu, posisi di dimensi yang tinggi itu, di kesadaran yang tinggi itu, kita ngalamin masalah pun kita sadar bahwa itu gak nyata. Kita gak dikasih kekhawatiran karena gelombang masalah itu tidak sampai kepada kita. Itulah luar biasanya adaptasi di sekolah ini, gitu kan. Makanya sering saya sampaikan bahwa apa yang saya omongkan ini semuanya omong kosong. Pasti baru bisa kalian buktikan setelah kalian beradaptasi, setelah kalian praktek. Jadi mau gak mau, kalau teman-teman mau menilai, silahkan setelah membuktikan. Kalau menilai sebelum membuktikan, itu omong kosong kalau menurut saya. Dan saya pun bisa menyatakan seperti karena saya sudah membuktikan gitu. Seberat apapun masalah kalian yang kalian alami, buktinya kan hilang-hilang juga kan. Jadi masa lalu juga. Tapi berbeda di sini gitu kan. Kita membutuhkan kesertaan Tuhan supaya kita dikuatkan gitu. Sehingga neraka yang panas itu tidak berlaku membakar kepada kita. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Silahkan nanti ada saudara-saudara rohani saya yang mau
menjelaskan. Monggo siapa dulu? Silakan, Nah. Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dalam kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dengan sesama saudara rohani kita yang datang dari berbagai penjuru wilayah. Di antaranya di sini ada Pak Sawung dari Surabaya, Sidoarjo, dari Bandung, dari Sumedang, dan banyak lagi dari yang lainnya yang berada di belakang tuh udah lagi ngumpul semua. Ini tadi yang bicara tentang masalah bahagia hidup. Adaptasi di sini itu mau Adaptasi di sini itu mau hidup di dunia atau mati dalam keadaan senang. Ya memang kenyataannya kalau kita sudah sampai ke pemahaman, sampai ke pengalaman, apalagi sampai pelaku hakikat gitu, jelas tidak punya kekhawatiran. Tapi permasalahannya bagi mereka orang awam yang namanya suatu kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Karena apa? Sudah terlanjur punya rasa kemelekatan terhadap dunia itu sendiri. Di antaranya kemelekatan anak, istri, harta, benda, atau kesenangan dunia yang lainnya. Kalau kita mau berpisah sangat berat sekali, sangat menyedihkan sekali. Tapi bagi kita gitu ya, bagi yang sudah tahu jalan dengan cara bergabung masuk di Torekat Naksabandi Holidi sini gitu, masalah kematian itu sesuatu yang jadi semacam harapan, jadi perayaan kematian itu, bukan suatu hal yang menakutkan. Karena apa? Sesuai dengan janji Allah di surat Al-Isra, kalau nggak salah ayatnya 78 atau 87. Di situ berbunyi bahwa waman kana fi hadihi a'ma wa adolus sabil. Barang siapa yang buta di dunia tidak tahu Allah, maka jangan harap nanti setelah mati di akhirat bisa berjumpa sampai kepada Allah, bahkan akan lebih tersesat jauh. Nah, dari penjelasan firman Allah itu sendiri, bagi orang yang sudah tahu Allah berarti sudah tahu jalan pulang. Karena apa? Pada intinya orang pulang itu kan harus bisa memenuhi ayat innalillahi, kita asal dari Allah, dan ilaihi rajiun. Ilaihi rajiun itu bisa kembali kepada Allah. Kalau memang sudah bisa seperti itu, sudah paripurna. Tugas kita tuh istilah dia itu sudah putus mata rantai kehidupan. Istilah di kejawen apa tuh cokro manggilingan gitu ya. Jadi sudah roda tuh tidak berputar lagi. Siklus kehidupan kita itu udah putus, udah sampai terminal terakhir kembali kepada Allah. Tidak mengalami hidup mati itu sampai kapan kita bisa menyempurnakan diri, ilmu untuk menyempurnakan diri sehingga bisa memenuhi ayat ilaihi rajiun. Nah, makanya di situ yang tadi dimaksud hidup di dunia pun kita senang. Di akhirat emang gua pikirin siapa takut. Nah, karena apa? Sesuai dengan di surat Al-Isra 78 tadi. Kalau kita sudah tahu Tuhan di dunia, berarti sudah tahu jalan pulang menuju Tuhan. Apa yang mau kita takutkan, justru itu yang kita harapkan, soalnya itu merupakan suatu perayaan. Mungkin itu yang sementara ini yang bisa saya rasakan, bisa pahami. Ini kita berbagi waktu dengan saudara rohani yang lain. Silahkan. Oke, terima kasih, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Parisno ya. Sedikit nih dari yang saya pahami yang disampaikan oleh Pak Parisno gitu kan. Jadi yang membuat seseorang takut mati itu karena dia masih cinta pada dunianya. Dia khawatir kepada apa yang ia cintai, apakah tanahnya, hartanya, anak istrinya dan sebagainya. Dia belum bergeser cintanya kepada Tuhan. Padahal dengan dia mati ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada cinta kepada si keluarganya itu, si hartanya itu. Dia sudah akan menemukan sesuatu yang
sangat luar biasa membahagiakan gitu loh. Dan dia juga sadar bahwa kalau saya pulang kepada Tuhan beserta dengan Tuhan, mana mungkin saya gak bisa menitipkan anak istri saya, gitu kan. Mana mungkin saya tidak bisa menitipkan orang tua saya, gitu kan. Tapi dia sendiri terlena, saking menikmatinya itu, gerbang setelah kematian itu sudah tahu gitu loh. Kita mau kemana gitu. Dan sangat indah sekali. Terus ngapain lama-lama lagi di sini? Ternyata Tuhan berkehendak lain kepada kita. Kita harus mendirikan kerajaan Tuhan di sini gitu kan. Jangan cuma mau numpang enaknya aja, habis di sini beradaptasi posisi di dimensi yang lagi tinggi pengen pulang. Itulah yang saya temukan menurut saya gitu kan. Iya, yang saya heran itu kebanyakan manusia tuh ya di dunia tuh mengumpulkan sesuatu yang mau ditinggalkan, bukan mengumpulkan sesuatu yang akan kita bawa pulang. Nah, itulah seperti mati-matian mengumpulkan dunia, harta kekayaan sampai dengan jalan yang tidak halal, korupsi, nipu dan lain sebagainya. Nah, kok nggak kepikiran gitu cari bekal untuk jalan pulang sampai ke menuju hadirat ilahi. Kalau setelah adaptasi di sini kita jadi tahu ya mana yang rezekinya itu ada kumannya ibaratnya. Terus mana rezekinya yang oh ini keberkahannya gitu loh. Ya alhamdulillah gitu dengan cara kita tuh menjalani taholi ya, taholi itu pembersihan jiwa, terus tahali setelah mensucikan jiwa, terus mengalami upgrade itu diinstal ulang semua paradigma lama itu kita dibaharui gitu ya, sehingga mendapatkan pemahaman baru, pengalaman baru, dan apalagi sampai ke tentang pengalaman yang udah dialami itu apa? Empiris yang nyata gitu. Nah, disitulah kita akhirnya punya keyakinan. Nah, di situ akhirnya bisa merasakan naik dimensi, naik tingkat rohani kita, naik spiritual kita. Nah, itu mungkin yang istilahnya itu bisa naik tingkat spiritual kita, itu yang dimaksud bisa naik mi'raj, tingkatan tahapan spiritual kita. Nah, itu yang bisa saya rasakan. Oke, terima kasih Pak Parisno. Silahkan giliran siapa kalau barangkali ada. Silahkan. Pak Saung mau lanjut. So, Pak Lurah. iya, kalau yang pas ada ayat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada bahasan kali ini saya coba untuk menambahkan mengurai kan. Tadi Pak, jadi Pak. Setelah ketika adaptasi di sekolah ini kita itu mau mati pun enak, hidup pun enak gitu kan. Setelah adaptasi di sekolah ini kita itu menghadapi kehidupan saat ini enak, dan mungkin nanti setelah jangka usia di dunia pun enak gitu ya Pak, istilahnya. Ya begini, kalau menurut saya ketika di sekolah ini ya, ketika di sini melaksanakan baiat, itu kan penanaman nur kitab dan nur iman. Nah, di sini kembali lagi gitu kan, dari ilmu, katakanlah ilmu nabi, dari syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Yang sebenarnya di sekolah ini kalau menurut saya pribadi itu dibalik. Jadi dari marifat dulu, hakikat, tarekat dan syariat. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada ayat yang menyatakan awaludini marifatullah. Nah, di sini nanti kita akan mengenal dulu gitu. Kita kenal dulu dengan Allahnya. Gitu kan. Sehingga ibadah kita itu jelas gitu kan. Jelas gitu kan. Terus kenapa sih pada saat di dunia ini senang gitu kan? Bersama yang Maha Kuasa gimana kita nggak senang? Betul kan ya? Betul. Pasti kita senang gitu. Kenapa senang? Di dunia aja udah senang, apalagi di sana gitu kan. Setelah pada waktunya nanti. Dan jujur di sekolah kita itu tidak takut istilahnya menghadapi suatu kematian yang dikatakan akhir dunia. Kenapa tidak takut?
Ya seperti tadi saudara saya katakan, Mbak Risno ini, ketika kita sudah mengenal Tuhan ya di dunia, maka nanti kita di sana itu nggak akan sasar. Tujuan akhir kembali Tujuh kita ya ke kembali sana. ke sana itu nggak akan sasar. Kita tepat pulangnya, mengacu kepada tadi apa namanya Pak? Barang siapa yang sudah kenal Tuhan di dunia, Mm-mm. maka di akhirat, kalau belum kenal Tuhan di dunia, jangan harap di akhirat tuh bisa ketemu sama Tuhan, bahkan lebih tersesat jauh, tidak akan tahu jalan kembali. Nah, itu adalah referensi ayat Isra ayat 78, bagi 72. kita di sana ya. Jadi ketika memang waktu kita udah selesai di dunia itu, ayat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu tepat. Kita pulang tepat. Nggak sasar ya. Nggak sasar, nggak ada rasa ketakutan. Ini saya katakan ya. Pernah nggak bagi orang yang pernah merasakan sakit atau hampir mati, apa yang dirasakan? Ketakutan kan? Ya, kalau mati mau kemana kan begitu ya? Karena saya ngalamin tuh. Asli ngalamin saya Pak. Saya mati mau kemana? Gitu Karena kan. dia belum tahu nantinya mau kemana gitu ya. Nah itu. Tapi berbeda dengan orang yang tahu setelah mati mau kemana, ya pengen cepat mati lah. Bener gak? Iya. Kalau setiap ujian masalah gitu kan, namanya juga kan orang hidup di dunia pasti ada masalah. Ya. Tapi itu tergantung pada orangnya. Apakah itu bersifat ujian atau bukan? Gitu. Nah, Allah juga mengatakan gitu kan, bahwasanya pasti manusia itu akan diuji. Untuk kenapa? Bakal ingat nggak kepada Tuhannya kan gitu. Karena kenapa? Sebelum manusia turun ke bumi itu manusia sudah kenal dengan Tuhannya. Dari keterangan ditanya sama Tuhannya sebelum ke bumi, betulkah aku ini Tuhanmu? Nah, orang yang mau turun ke bumi itu menjawab, ya Seraya menjawab. betul, kau adalah Tuhan. Berarti kan udah pernah ketemu tuh. Ya, nah, datang ke dunia. Lupa tuh. Gitu kan. Nah, carilah di situ supaya kita mengenal kembali caranya kena gimana. Cari orang yang menyampaikan pertemuan dengan Allah. Nah, kalau orang tersebut ditanya nggak tahu, berarti itu masih bohong ceritanya. Gitu. Tapi seumpama kalau bertanya kepada kami di sekolah ini, pasti akan kami tunjuki. Gitu. Jalan dan caranya ya. Jalan dan caranya. Dijamin nggak akan sesat nantinya. Ya. Itu jadi kenapa sih mengangkat tema di dunia senang, di akhirat pun senang. Nah itu ketika kita sudah dengan yang maha kuasa, pasti senang dimanapun kita berada, gitu kan. Seperti tadi saya katakan mengenai permasalahan, itu setiap orang hidup pasti ada masalah. Ya, tapi ketika kita sudah mengenal Tuhannya, itu masalah akan lewat begitu saja. Karena kenapa? Kita bersama yang Maha Kuasa dan sudah tahu alamatnya. Maka pasrahkannya permasalahan itu, selesai. Itu Oke. Luar biasa skala sekali. kita. Mungkin dari saudara Ya kita kan. nih, Pak. Nah, ini Pak Ini Dani kayaknya. mangga silakan. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin sedikit saya menambahkan mengenai judul yang sedang kita bahas di video kali ini, yaitu adaptasi di tarekat ini atau di belajar di sekolah ini. Hidup pun senang, mati pun kita senang. Iya, Bang. Lebih Jadi, senang kayaknya. Saya lebih bahagia. Kenapa demikian? Kalau menurut saya, hidup senang itu karena kita disertai oleh Tuhan. Dan
mati pun kita senang karena disertai Tuhan juga. Tapi sebelum kita disertai oleh Tuhan, tentunya ada pembersihan terlebih dahulu sebelum kita disertai oleh Tuhan. Karena Allah itu kan maha suci, tidak mungkin mengisi ruang yang kotor. Tentunya wadahnya harus bersih dulu nih gitu. Nah, sehingga setelah kita disertai oleh Tuhan itu sendiri, maka seperti yang judul yang kita bahas, mau hidup senang, mati pun senang gitu. Nah, mungkin Itu ya. gitu aja lah dari Oke, saya sedikit. dari Bang Denny. Antriannya banyak Jadi soalnya. kadang saya pribadi ya, saya tuh agak lama juga ini memahami. Setelah saya menemukan jalan ini, saya agak sulit juga menerima apalagi alasan saya hidup. Wong udah aman, sudah merasakan secara hakul yakin loh gitu, maksudnya bukan hanya prediksi. Saya tahu pada saat di posisi itu, bahkan guru menyampaikan gini, karena Tuhan itu tidak pernah mati, maka kalian jangan minta mati. Cuman itu masih ada kontradiksi dengan akal saya gitu. Ya apalagi alasan saya buat itu gitu kan. Tapi ini di posisi mana kita berbicara nih ya, ini posisi di sadar lah, alam sadar itu logikanya. Tapi ternyata sadar alam logika juga ternyata ada perbandingan, ada pembenar juga gitu, untuk pembenar terkait untuk gak usah minta mati gitu kan. Karena saya jadi menyadari bahwa kalau misalkan ya saya mati, terus siapa lagi yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan gitu. Itulah yang membuat saya bertahan. Gak jujur ya, saya suka melas-melas, udah saya pengen pulang gitu kan, saya pengen pulang gitu. Tapi yang jadi pembenar juga gitu secara logikanya, ya nanti siapa lagi yang akan mengurusi urusan Tuhan. Bukan kita menganggap teman-teman saudara gak ada, bukan, karena setiap orang punya perannya masing-masing loh gitu kan. Akhirnya karena saya menyadari bahwa saya mencintai Tuhan, masa saya gak peduli dengan urusan Tuhan. Mungkin itu tambahan saya dari komentar Bang Denny ya. Pak Tetang barangkali ada yang mau tambah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau tadi apa? Hidup senang, batikun senang gitu. Nah, saya mau ini dari awal dulu Pak. Ya. Pengalaman saya dari awal dulu karena itu di luar itu sholat itu ya yang apa? Yang nggak nyambung itu kalau sholat gak khusus teh Nggak nyambung. karena itu tukang sholat disiksa gitu Ya, neraka wel. Nah itu teh kalau nggak cepet sholat di waktunya kata orang-orang di luar. Ya, gitu. tafsir orang fikih bahwa lalai dalam sholat itu melambat-lambatkan waktu sholat. Nah, itu. Nah, pertama emang saya mencari dari dulu Pak. Ya. Dari selama udah dengar bahwa ulama itu pewaris Nabi. Nah, jadi apakah setiap Ulama yang mana? setiap ulama itu Semuanya itu betul. semua itu mana itu gitu. Jadi tapi abdi ninggal menak dalil kidunya walahu wajibin bistikoni marifatul ta'ala. Jadi orang marifatnya akhir balik teh wajib gitu Pak. Wajib setelah akhir balik wajib marifat. Oke. Setelah akhir balik wajib marifat. Nah, macam ini kan Awaluddin Marifatullah.
awal-awal nama harus tahu dulu mengenal mengenal Allahnya. Allahnya. Baca deui antal mautu qabla maut, Nah, mati sebelum mati. mati sebelum mati. Makin bolat. Makin liat. Baca deui dinu ya man arofa robahu faqad arofa robahu wa man arofa robahu faqad jahilan nafsahu. Nah, Jadi nyaho ka diri nyaho ka Gusti, lamun geus nyaho ka diri ka Gusti urang lir ibarat ketoprak. nah, Ya, La gitu. haula. La haula. Ayeuna kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun urang mah ya asal ti Allah balik di kalo. Jadi asal eta harus dipapai pan ti ayeuna keneh. Lamun teu dipapai ti ayeuna keneh bade ka Bade ka mana pulang mah. Lamun Sasar. nyasar. Ayeuna lamun ya nyeun bikin bala-bala adonan teh ieu tarigu. Jadinya perkedel. Jadi kedah tahu tah proses teh mainan banyak. Ya. Gitu. Nah di nu balik eta banyak. Hmm. Di nu balik eta apakah membawa amal atau meninggalkan amal? Nah, Ari abdi mah ninggalna tina naonnya? Tina harimau mati meninggalkan belang, nah, gajah mati ya kan gading. meninggalkan gading. Jadi bukan membawa amal karena aya bahasa itu. Ya. Ya, Hmm. aya bahasa itu. Jadi meninggalkan eta mah sebab akibat di dunia. Betul. Jadi henteu dibawa eta mah amal perbuatan eta akibat di dunia Kausalitas geus. dunia. Ya, gitu eta mah ya pengalaman dianya. Ah. Nah eta kabeh di salami non mendak perjalanan beat kanu beat terus ngajalankeun Belajar adaptasi. adaptasi dikir sendiri sendiri dikir Jemaah. berjamaah benten jadi orang Rasana beda. beda rasa. Bisa dijelaskan? Teu bisa kan? Teu bisa. Eta. Ah, Eta lah luar biasa teh. cuman ayeuna urang dina siratal mustaqim naon teh jalan Tunjukilah kami lurus. jalan yang lurus. berarti posisi urang teh keur sasar mah Nah, itu ke Bengkok. keur bengkok Ah. tah ayeuna tos kapanggih jalan Panggih. tos kapanggih euna berarti urang teh posisi teh Pancegnya. kantun istiqomahna painten Nah, banyak eta, gitu. benar. Geus kapanggih jalan cuman di nu sakola ieu ayeuna pasti urang teh aya ujian margi nu namanya sekolah pasti bakal naik tingkat. Waduh. Ujian. Waduh. Nah. Tapi anu salah mah moal diuji, anu teu sakola moal diuji. Benar. Nu diuji mah emas, di mana-mana ge emas, perak moal diuji. Ah, benar. Karatna nya. Nah, moal diuji. Nu musibah teh eta teh cek surat An-Nisa ayat 78 teh selama segala hal musibah eta teh dosa orang sorangan. Dosa orang sorangan. Karma meureunnya. Karma Ya. eta teh ulah Kudu dibayar. ulah nyalakan ka sasaha eta teh perbuatan orang Mata lamun aya kejadian ujian teh bisa berupa karma, bisa berupa ujian. Tah eta mah lamun keur salah painten eta mah karma, Iya. lamun keur bener Naik tingkat. Naik tingkat. Naik tingkat. Ujian. karena anu sakola teh pan aya ujian. Urang teh rek Gusti Allah untuk menaikkan harkat derajat manusia teh carana diuji heula. Betul. Naik Gitu nya. Ayeuna terus mual cenah gitu nya. urang ulah sudon ulah fitnah ulah naon margi da Ujian teh. Bentar. Ujian itu kalau bagi saya ya, sebenarnya bukan ujian dari Allah, ya semua dari Allah. Tapi sebenarnya itu kalau saya pribadi mengartikan harfiahnya, kita membayar karma kita sendiri sebenarnya, karena alam ini merekam, alam jagat raya ini. Jadi ya apa yang kita lakukan yaitu dibayar saat ini gitu. Ibaratnya saya mengambil rokok, saya membayarnya harus
dengan rokok gitu atau yang senilai ya. Sesuai janji Allah. Iya. Midin, Allah itu maha pembalas. Iya. Nggak pernah Ini kalau mungkin ngutang, dijabarkan ya. Ini kita sharing aja sih. Nah, Iya, siap. Oke. Jadi hanya ujiannya. Ujian. Ya kan gini ya, kalau pendapat saya pribadi ya. Posisi itu ujian, posisi itu karma, sebenarnya pelaku sendiri yang bisa mendetek. Maksudnya yang mengalami gitu kan. Sebenarnya ujian sama karma isinya sama. Apa? Masalah kias di dunia. Nah, gimana kita bisa menyikapinya di situ gitu kan. Gitu kan. Dan setelah kita menyikapi di situ, kita sadar bahwa ujian itu ternyata karma itu ternyata ujian, hanya beda nama saja gitu kan, tapi isinya sama gitu kan. Adalah gitu sesuatu yang saya rasakan pada saat mendapat masalah. Saya meyakini itu ujian karena kita sendiri yang tahu. Ada pada saat kita mendapatkan masalah, itu adalah karma gitu kan. Cuman supaya saya pribadi sih ya, supaya saya terbebas dari karma itu, saya sengaja nyari ujian sendiri. Gimana ya kiasnya? Jadi masalah itu sengaja saya cari-cari sendiri supaya Tuhan tidak memaksakan saya, supaya tidak dibuat saya dipaksa, sehingga saya berusaha mencari neraka sendiri. Karena di dalam neraka sendiri itu ada Tuhan gitu. Pokoknya gimana ya? Kadang bahagia gitu kan, seperti itu. Maksudnya Pak Tatang, intinya seperti itu. Saya juga tahu lah. Cuman tiap orang kan beda-beda mendeskripsikannya. Tiap orang punya keterbatasan secara pembendaharaan kosakata mungkin ya, sehingga sulit untuk mendeskripsikan. Makanya di sini semua yang diceritakan pasti isinya sama, cuman cara penyampaiannya yang berbeda gitu. Tapi luar biasa sekali itu potensi yang barusan disampaikan Pak Tatang, mengalir, sangat mengalir, luar biasa. Ada lagi Pak Tatang? Masalah tahun, banyak tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang terkutuk teh saha gitu. Ya. Yang terkutuk teh saha Allah. Ayeuna pan Allah diciptakan ku setan diciptakan ku Allah. Manya Allah tiba heula bikin kayeuna dendam. Benar. Ya, Benar. nah Allah ti baheula bikin kayeuna teh dendam. Geus we dieuweuhkeun atuh. Benar. Daripada lieur mah. Ya. Itu nah ari di luar mah Pak. Jadi setan teh dikutuk tiba heula dipikeun ka ayeuna. Parah ti ka ayeuna masih kayak Parah. Maknya masih keneh dendam tiba heula dipikeun ka ayeuna. Betul. Tah abdi ge eta teh padahal ieu teh hadis dalil ngolotok di dieu. Tapi masih keneh ngutuk. Masih kena ngutuk. Abdi ge teu ngartos Pak. Teu ngartos. Nya ngobrol sama Pak Ustad, abdi mari bergandengan Pak, abdi sareng Pak Ustad teh kieu. Rumah teh gitu. Oh iya, pagi gigir-gigir. Pagi gigir, tapi sareng abdi mah pan teu nyambung. Ya, teu nyambung. Kurang nyambung jadi terkutuk. Ayeuna kieu ceng teh Pak Ustad. Abdi ngereos ngobrol 4 mata, Pak. Pak Ustad, ayeuna kieu. Abdi ya sebagai penjual atau icalan lah, jualan. Yang dijual ke saya ayeuna bangkuang, kadongdong, lonteng, pokoknya istilahnya rujakeun. Dagang ya, baradaya bangkuang, baradaya rujakeun atau bonteng bangkuang, kadongdong baradaya dipeser tah ku Pak Ustad ceng teh. Si bonteng teh rujakeun teh peser ku Ustad berarti. Ku Pak Ustad teh tah dirujak si bonteng eta teh sareng bangkuang sareng buah sareng teh. Terus dirujak kitu
dituang si rujak eta teh. Akhirna Pak Ustad nyeri beuteung. Mencret, Mencret. Ustad. Nyalahkeun moal ka abdi. Yang dikutuk moal tanu dagang. Nyalahkeun moal ka abdi cing teh. Ya. Ayeuna moal nyalahkeun da abdi mah icalan. Rek meuli Heeh. Ayeuna kieu mun moal disalahkeun abdi mah margi icalan abdi mah. Ayeuna setan barangna naon nu diicalna? Sirik, pidik, jahil, kaniaya. Eta icalan setan digaleuh. Dipake atributna ku urang. Saha nu dikutuk? Pan urang nu make atribut Berarti saha setan. setana? Kitu urang. Pak Ustadna. Kitu nya. Laras pisan, laras pisan. Leres nya. Laras. Da eta mah pan abdi nyalindung kalau dari godaan. Sanes setan apa? Dari godaan setan yang terkutuk. Cik emutan dari godaan. Berarti godaana nya. Godaana. Benar. Terus Pak. Laras apik, Pak. Ya, Tatang. dari godaan. Ya, benar. Aku reta. Nah, gitu Pak, dari godaan. Matak gimana dikuatkan enggak? Aduh, anger aja namah da. Bener agama mah jangan mikir berarti. Yang nu mikir, bener. Lain setana godaanana. Dari godaana. agama itu khusus Gitu. untuk orang yang berakal. Berakal. Laras, Gitu. Makanya Apalah takilun. Oke, luar biasa Pak Tatang, ada tambahan lagi? Udah Pak. Oke, cukup. Tapi mantap ya Pak Tatang, luar biasa. Tok, wah pokoknya nereleng Pak Tatang. Iya berarti Pak Tatang ngapangi kudu diajak ngonten, oh ya. Siap, mangga. Setengah terakhir Pak Saung belum, mangga. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan malam ini pemirsa sangat menarik ya. Meskipun saya juga ibarat mengejar lari itu, saya ngejar dari omongan Pak Tatang nyambung ndak karena ini bahasa Sunda, saya sementara orang Jawa, tapi dikit-dikit saya nyambung. Tapi lucu ini, menarik sekali. Jadi gini, saking asiknya saya ikut nimbrung aja nih, menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Tatang tadi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Betul. Ya, terus yang disampaikan Bapak juga bahwasanya kita pada saat kita belum lahir pun sudah ada ikrar ya. Ya, betul. Kalau dari perspektif saya orang Jawa, kita bukan kesukuan loh enggak. Iya. Oke. Pemahaman dari nenek moyang leluhur saya kira sama sih. Cuma yang membedakan bahasa aja. Ya. Seperti sangkan parangin dumadi ya, itu dari mana kita berasal, kemana ya, tugas kita sekarang apa, tujuan hidup ini untuk apa, pulang kemana, kan gitu. Lah inti dari diskusi ini kan kita hidup di dunia juga bahagia, mati pun seandainya diambil sama yang punya pun juga bahagia. Dan yang kita harapkan kalau bisa secepatnya diambil pulang ya. Betul. Gitu. Kan aneh kita ini kayak kalau orang yang pemirsa mungkin melihat kami ini orang 6 ini kayak orang gila semua gitu. Iya, tapi memang kami gila kepada Sang Pencipta gitu untuk pulang kembali gitu. Jangan sekolah di sini. Makanya jangan sekolah di sini. Kan begitu ya. Menarik sekali nih. Jadi saya pengen mengurai sangkan parangin dumadi itu. Kalau dibedah lagi yang saya dapat pernah pelajari ya, ini maaf saya kebetulan Islam abangan ya, lebih banyak ke kejawennya, ngambang jadinya. Tapi setelah saya leluhur kita ini juga begitu halusnya ya, tutur kata beliau ini leluhur kita, sampai terkadang anak cucu kita nih gak nyambung dijak ngomong sama dengan apa yang disampaikan wahyu dari Tuhan, dari Allah kepada Rasulnya, kepada yang terakhir Kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu bahasa tutur bahasa tidak bisa disamain bahasa manusia gitu. Begitu halusnya, sampai akhirnya begitu halusnya kita memahaminya jadinya nggak karu-karuan gitu.
Orang punya sendiri-sendiri, versi sendiri-sendiri. Padahal versi yang benar ya yang sekarang ya kita tempuh di sekolah ini gitu. Setelah mengalami laku, kami adalah pelaku yang pernah mati ya. Tapi karena tugas dan tanggung jawab kami di dunia apa yang disampaikan Abang tadi belum selesai, ya ibarat kita ini terkungkung entah ini di surga entah di neraka, tapi kami bahagia gitu kan. Nah, dari bahagia itulah tercipta bagaimana kita dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita masukkan ke alam kejawen, bahwasannya sangkan paran dumadik dari alam gelap, berarti alam gelap itu kita belum terlahir. Dalam arti belum terlahir itu kita masih di alam yang secara kasat mata kita nggak bisa melihat, orang normal loh ya. Dan disitulah perjanjian kita dengan Tuhan kita, bahwa menyatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, kamu adalah pancaran daripada rohku yang akan diturunkan ke dunia untuk misi bla 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 bla. Setelah kita dalam alam kegelapan, di dalam alam kandungan jelas gelap dong kalau logikanya ya, karena belum bisa melihat terangnya dunia. Itu selama 9 bulan 10 hari kurang lebihnya begitu, barulah lahir ke alam padang, alam terang. Lah tugas itulah yang mulai terang, kita lahir menangis, tahu dunia ini seperti ini. Ada yang mengibaratkan bahwasanya dia terlahir melihat dosa-dosanya manusia ini kayak begini, dia takut, sampai saking takutnya dia sampai menangis. Ini cerita loh ya, cerita. Jadi penggambarannya seperti itu. Saya pernah dengar. Iya. Nah, dari penggambaran itu tadi, setelah mengalami proses di alam gelap, alam yang tadinya orang tidak bisa melihat, diwujudkan di alam kandungan, ya juga alam gelap juga, masuklah ke alam terang. Dalam proses alam terang tadi, kita mencari Tuhan. Ada yang ketemu, ada yang tidak, ya sesuai jalan lakunya orang masing-masing ya. Setelah perjalanan itu selesai, akan kembali ke alam rojiun ya, berarti. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Kembali kepada yang maha hidup, yang maha roh, akan berpulang, dipanggil kembali. Jangan sampai berpulangnya kita ini benar yang disampaikan teman-teman rohani saya. Jangan sampai pulangnya ini nyasar-nyasar gitu. Iya, tidak tahu jalan, ketemu di perapatan, ketemu di pohon-pohon nganu ya kan, randu kan begitu ya. Nyangsang gitu. Jadi kita hidup ini sudah ada perjanjian dengan Tuhan, dengan Allah kita sendiri. Bagaimana kita mengimplementasikan hidup kita, mengabdi kepada kepada Allah, bahwasanya perjanjian Quran surat apa ya? Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah ya. Ya itu kurang lebih ya. Surat jin. Surat jin ya? Iya, jin. Iya, surat jin kalau salah. Bukan ya? Ya intinya itu, karena mohon maaf saya juga nggak hafal ya. Jadi Ajariyat. Ajariyat. Jadi kalau bisa kita ini lahir ya enak, tahu jalannya, pulang pun juga tahu jalannya, enak juga gitu. Itu dari perspektif pandangan saya sih. Itu Ya logikanya. Oke, makasih Pak Saung. Habis belum? Udah habis. Sedikit yang enggak, masih banyak sedikit yang saya sampaikan dari Pak Saungnya. Logikanya gini ya. Kita kalau naik bawa mobil misalnya ke kota orang, kita tuh belum tahu nih ke kota yang jauh gitu. Kita gak tahu jalannya. Kita itu lebih khawatir. Karena kita gak tahu harus belok kemana, belok ke kiri atau lurus atau gimana, kaget. Apalagi bensin udah dikit lagi. Berbeda kita mau walaupun bensin mobil kita sedikit lagi, walaupun kalau kita sudah tahu jalannya, ya tenang tetap. Ini cukuplah sampai ke tujuan. Gitu. Silakan Pak Tatang mau nambah lagi. Boleh saya menambahkan sedikit? Silakan. Mau dulu. Ini sudah pegang. Jadi gini ya, tentang tadi judul tentang hidup dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Kalau kita memahami tentang firman Allah, Allah pernah berfirman bahwa
di surat Al-Baqarah ayatnya lupa lagi berapa yang bunyinya aku akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah gitu ya. Nah, artinya malahan sempat ditentang sama malaikat. Kenapa kau menciptakan manusia yang kerjaannya nanti mungkin akan menjadikan pertumpahan darah gitu. Sedangkan aku, malaikat tuh lebih selalu bakti terus menerus berpatuh kepada engkau gitu. Jawab Allah karena aku lebih tahu daripada engkau gitu. Nah, kenyataannya alhamdulillah yang dimaksud manusia sebagai khalifah di dunia ini ternyata itulah yang menjadi wasilah, yang menjadi wakil sebagai perantara untuk berhubungan dengan Tuhan yang sifatnya goib, laisa kamislihi syai'un. Ya, dengan adanya kita sudah menemukan, sudah bahkan bersekolah yang dibimbingnya sama manusia yang sebagai khalifahnya itu mendapatkan ilmu sampai bisa mengenal Allah yang sebagai wakil Allah di dunia gitu ya. Udah begitu sangat gembiranya, sangat senangnya ya. Itu sama dengan istilahnya apa? Keabsahan validasinya mah itulah cukup sama dengan mengenal Allah yang laisa kamislihi syai'un gitu ya. Itu di dunia kita udah kenal, mengenal Allah yang kadang-kadang sering berpisah ya, sering berjauhan jarak. Udah bahagia, apalagi nanti mati beneran di akhirat akan kembali bergabung kepada Allah yang Allah yang fananya, yang tetap gitu. Mana mungkin kita akan takut dengan kematian, mana mungkin kita nggak akan merasakan bahagia. Disitulah kembali bertemu dengan kekasih abadi. Nah, sedangkan di dunia ini kita kadang-kadang masih bisa suka ketemu, kadang-kadang berjauhan jarak, kadang-kadang berjauhan tempat. Nah, di situ aja kita sudah merasa gembira, dengan bahagia, dengan selalu bersamaan dengan wakil Allah yang di dunia, apalagi nanti Allah yang aslinya di akhirat gitu, bisa ketemu berkekalan dengan dia, bisa fana, apanya yang ditakutkan tentang kematian. Selalu Nah, bahagia ya, itu yang dimaksud dengan judul yang kita angkat itu tadi. Mungkin itu yang biasa. Silakan Pak Tatang dilanjutkan tadi. Takut hilang tuh bahaya. Itu Pak, tadi tes senang di dunia, Mati senang hidup mati senang. senang hidup senang. Jadi aya kaitannya sareng rezeki menurut namanya. Rezeki lah. Mata nguping tibang guru teh mah. Jadi lamun kita disuruh pilih, mau pilih dunia atau mau pilih akhirat. Kan orang mah mau pilih dunia karena bahan kanggo ibadah. Tapi kata sepuh kita, Ya. guru kita, Junjungan. jadi yang dipilih itu akhirat dulu, dunia ikut. Oh berarti benar. Saya kalau ke Cirebon teh tahu mah pasti kesamper. Ya. Oh bener, ceng teh mending pilih Ke Cirebon. ke Cirebon gitu. Tahu juga dapat. Cuman kumaha carana yeuh menjolokna. Ayeuna Bapak kenal Pak Prabowo presiden kita. Tapi Pak Prabowo belum tentu kenalan ke abdi. Oh. Ke saya. Tapi orang lamun bisa menjolok Pak Prabowo, hirup orang pasti difasilitasi. Cuman harus bisa menjolok eta Pak Prabowo. Ya. Tah anu nos ngaraoskeun di dieu mah painten anu para senior. Nah, sami-sami we di dia ge. Da imam mah naik turun mana cilih alingan. Pasti geus karaos. Heeh. Nah, babli tacan dugi nepikeun ka menjolok Pak Prabowo. Tapi mudah-mudahan rezeki mah geuning kitu Ya. ayeuna.
Nanti Pak. Hanya Bapak sebagai derma lah, orang dermanya, Nah, orang derma, Dermawan. dermawan. Nah, Bapak lagi nongkrong di depan rumah. Tiba-tiba ada yang lewat. Bapak-bapak yang bawa apa? Kantong, bawa itu. Taringgung lah. Bawa ini Kenceleng. kenceleng lah. Nah. Intinya. Bermain, Pak, permisi Pak, saya 2 minggu makan. gak makan. Bawa wadah teh kotor ya. Pak, permisi Pak, saya udah 2 minggu gak makan. Tah, eta di pasihan mah. Kudu dermawan mah di pasihan. Wah, karena wadahna kotor. Oh, Tapi pamin teu kotor, silakan nyenak sendiri. Oh, berarti gitu rezeki mah. Urang teh painten lamun rek salat tahajud, rek duha, rek naon terus menta ka Allah, hatena kotor mah painten ukur di Oh, iya, betul. di kuping wungkul. Benar. Tapi lamun geus bersih, mata kurang alhamdulillah diketemukeun Kajalan wasilah. ka jalan wasilah ieu. Betul. Terus dipaju ku dikir sorangan sareng berjamaah. Mudah-mudahan terus Ya. bersih mah geuningan. Terus mau mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan pasti. Terus mau mudah-mudahan deui. Gitu. Mari kieu ayeuna kieu. Bapak gaduh anak 5 lah. Anu Kahiji. tilu. Anu tilu mah mabokna dipaju, kawena dipaju. Maksiat tuh, Bapak. Maksiat dipaju. Tapi anu 2 soleh jarang solehah. Ya. Eta budak nu soleh-solehah teh. Sapatuna soek. Teu kudu dipentak budak teh, diperhatikeun. Benar. Ku kolana. Ayeuna mun dipentak duit kuno eta tah Tiluan. tiluan. Ada ngepel atuh. Nyarekan. Nah, tapi kuno eta kuno 2 salahna nang soek. Mang merekeun. Oh, Kudu dipentak. kudu dipentak. Oh, sifat Allah teh mungkin begitu. Ya. Eta mah berdasarkan emutan abdi saat sesudah melenyapi Adaptasi di dia. adaptasi. Nah, eta mah panglereskeun we eta mah. Bener. Eta nah abdi bilih lepat gitu nya Laras. Akur. pangerahkeun gitu ka para senior lah gitu. Nah, abdi mah emutan kadinya. Laras. Lamun ngobrol masalah kana bakti, nah si aya nu jor-joran bakti, aya nu ngarasa can bisa, lain ngarasa can bisa. Tapi eta teh proses. Da kabehanan oge tinu teu bisa heula. Dari awal tidak bisa menjadi bisa. Dari awal yang kecil menjadi besar. Kan abi oge daek ngalakukeun misalkan abi ubudiah misalkan bakti sakieu. Rek teh beneran diurusi urusan Tuhan maka akan aku urusi urusanmu. Betul. Bakti sakieu diganti kuno lebih gede. Wah, berarti benar. Pas saya coba lagi. Ini makin gede lagi, makin gede. Pas di angka yang segede gini saya mulai goyang. Aduh, ini gede banget nih saya rezekinya. Nah, di situ ada batasan lagi. Di sini PR saya. Misalkan nanti ada lagi cobaan lagi, ujian lagi. Jadi makanya teu meunang putus harapan. Teu meunang berkecil hati, tetap orang harus husnudon ka Allah mah, berprasangka baik gitu kan. Karena ternyata memang untuk sampai bisa berprasangka baik itu ada prosesnya. Dan sebesar apa masalahnya. Gitu. Kalau di ambang perbatasan kita, kadang kita juga goyang gitu kan. Nah, disitulah justru turunnya ridho dan rahmatnya sehingga kita naik dimensi kesadaran. Ya itu mah sharingnya berbagi gitu kan. Makanya salut dengan Pak Tatang mau ikut live rekaman video kayak gini juga, itu salah satu bukti ridho Tuhan turun gitu. Makanya saya merasakan Pak Tatang itu mengalir begitu kan.
walaupun dengan bahasa yang tidak umum, bahasa suku Sunda gitu kan. Tapi yang penting potensinya ngalir. Gak ditonton juga gak jadi masalah gitu kan. Malah lebih enak ada yang nonton kan gitu. Yang penting kita sudah terjolok gitu kan. Sudah tertranskripkan ayat-ayat kodim dari Tuhan sama mulut Pak Tatang gitu kan. Itu tuh progres buat Pak Tatang naik dimensi. Nanti makin ngalir gitu. Dan benar kan kata guru teh akur gitu kan. Sesuai gitu kan. Yang penting kita maju saja gak usah dipikir gitu. Ya, artis bukan kita gitu kan. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Ada sedikit nih. Mulai. Kembali tadi kan bahas masalah kita nih, roh kita harus kita sadarkan ya, di alam sadar ya. Karena agama ini juga harus dengan akal ya, berakal ya. Betul. Jadi pada saat roh kita belum sadar, kita masih belum nol, tidak mungkin kita akan mencapai ke alam yang di atas sadar ya, apalagi ke yang maha sadar gitu. Kalau kita sadar siapa diri kita, ya kembali lagi ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi, bahwasanya ibarat aku Tuhan, yang bicara Tuhan. Semua yang ada di alam dunia ini, jagat raya ini, sudah aku berikan kepadamu semua. Lah, baktimu terhadap aku ini apa? Mana? Kan ada imbal baliknya nih. Sesuai perjanjian awal tadi, sebelum kita terlahir sudah ada janji, sampai kita terlahir apa yang kita perbuat dan kita akan kembali. Itu sih kalau menurut pemahaman saya ya. Oke. Mungkin ada yang lain bisa nambahkan. Silakan Bapak Resno. Kalau saya menganalogikan ya, bahwa Allah itu kan maha suci ya. Kita tuh hanya bisa nyampe kepada Allah tuh dalam keadaan suci ya. Suci dari segala persoalan selain Allah gitu. Analoginya gini. Kita punya anak laki sangat disayang sekali sama kita. Dia tuh main bola, becek-becekan, badannya tuh penuh lumpur. Kalaupun sehebat sayangnya kita kasihan sama anak, begitu anak pulang dari lapang, buka pintu langsung masuk rumah, kira-kira akan kita diemin nggak? Pasti kita tegur. Jangan masuk dulu, bersihin. Nah, kan kayak gitu. Nah, analogi saya seperti gitu Tuhan. Kalau kita kepengen pulang kepada Tuhan, ya harus dalam keadaan suci. Nah, kesucian itu bisa kita cari ilmunya gitu untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa gitu. Akhirnya ya yang selama ini kita dapati ya di ranah tasawuf gitu ya, menjalani taholil. Nah, sehingga kita itu bisa memenuhi, bisa mendapatkan ketika kita menjelang sakaratul maut, kita mendapatkan sapaan Allah. Jiwa-jiwa yang tenang, disambut dengan sapaan seperti itu. Kembalilah kepadaku ya, dengan ridho dan tenang, masukilah surgaku. Nah, mudah-mudahan kita dalam menjelang sakaratul maut mendapatkan sapaan dari Allah seperti gitu. Gitu. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fathuli jannah bi jannati. Amin. Insya Allah itu kita bisa mengalami kenyataan seperti gitu. Iya, sebenarnya sudah jelas ya Bapak Risno, karena sampai kita berani mati pun yakin bahwa mati pun dalam keadaan senang, karena kita sudah mengetahui gerbang setelah kematian laku kita. Karena kita sudah terasa gitu dari sekarang. Makanya kalau main ngobrol akal sadar nih gitu kan, mending mati aja. Tapi ternyata ada ayat kodim yang membuat akal sadar kita makin sadar. Ada akal aksen yang menyatakan ternyata nanti urusan Tuhan gimana.
Tuhan gampang nyari orang lain gitu kan. Tapi apakah kamu gak mau yang dapat lebih gitu loh untuk mengadaptasi di sini. Nah terkait sedikit ya, ini kan diskusi, kita Iya. berbagi bertukar pikiran. Betul. Dalam ayat itu bahwa ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sebenarnya jiwa itu kalau menurut saya itu subjektivitas kita, dan ruh itu murni faktor Tuhan. Jadi gimana supaya jiwa kita itu pada saat mati itu ikut roh supaya pulang. Jadi nanti kalau yang disiksa di neraka itu bukan roh, tapi jiwa. Jiwa kita yang disiksa itu, masa Tuhan menyiksa roh? Kan roh bagian dari dirinya. Roh itu dari Tuhan itu sendiri. Betul. Yang disiksa itu jiwa kita. Makanya jiwa kita gimana supaya ikut kepada rohani kita. Kalau kita ikut kepada rohani kita, bisa beserta jiwa kita dengan rohani kita, sudah pasti beserta dengan Tuhan. Disinilah ilmunya, bagaimana supaya kita bisa mendekati diri kita dengan roh kita gitu kan. Melalui ajaran siapa? Orang yang telah beserta dengan Allah gitu. Makanya kata Imam Ghazali, besertalah dengan Allah. Apabila belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah gitu kan. Sorry, bukan hadis ya itu ya. Nah, pertanyaannya, terus mencarinya di mana? Oke. Kembali lagi, itu sebenarnya PR saya dulu. Ternyata semakin saya semakin mencari itu semakin dekat kepada pertemuannya. Kalau gak mencari gitu kan, gak peduli bahkan, gak mau mencari, itu makin jauh ketemunya gitu kan. Sedangkan kita juga sadari bahwa untuk menemukan, untuk sampai bisa masuk, bisa ditanamkan nur iman dan nur kunah itu adalah murni karena kehendak dan ridhonya. Sebanyak apapun saya ngomong di medsos, kalau Tuhan belum ridho teman-teman nonton ini sampai masuk ke dalam batin teman-teman, ya tetap gak akan masuk. Makanya saya gak peduli mau ini di like atau di unsubscribe gitu kan, di dislike, kita gak peduli. Cuman kita sudah menyampaikan perkara teman-teman mau ikut silakan, nggak juga silakan. Bahkan di akhir video saya sering menyampaikan jangan ikut-ikut kami, karena kami sering dianggap syirik, sesat, dan bid'ah gitu kan. Karena kita juga sadar yang bisa masuk ke sini hanya orang yang dipilih dan kehendaki. Dan percayalah, kehendak itu akan turun apabila kita jolok. Ridho itu akan turun apabila kita jolok. Rahmat itu akan turun apabila kita jolok. Kalau kita diam aja gak mencari, buat yang masih di luar gak akan turun gitu kan. Dan di sini ada jolokan lagi yang lebih khusus gitu kan, supaya turun langsung rahmatnya gitu kan. Karena sudah beda pencarian orang yang belum masuk dengan orang yang sudah masuk gitu kan. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Ada lagi silakan. Nah, alamatnya, Oke. alamatnya. Alamat. Nah, itu alamatnya. Alamatnya buat teman-teman yang mau mencari, logikanya gini. Teman-teman tahu ilmu ini dari kita. Terus teman-teman masuk belajar ilmu tasawufnya malah ke orang lain. Ya jangan minta pertanggungjawaban kita dong gitu kan. Kalau teman-teman dengar materi ini dari kita, ya teman-teman datang ke kita akan jelaskan dan kita akan tunjukkan jalan-jalan caranya. Teman-teman bisa buktikan sendiri selama rukun syarat dan teman-teman jalankan. Kalau gak dijalankan ya jangan harap dong gitu. Jangan klaim garansi kalau rukun syarat dan ketentuan gak dipatuhi gitu, karena ada aturan-aturannya gitu. Bebas. Silakan Pak Tatang nih, udah ngalir-ngalir lagi nih Pak Tatang. Ayo. Itu yang itu dalam apa? Hadisnya itu apa? Umat kami terdiri dari 73 golongan. Hanya satu yang diterima. Ayeuna 73 golongan dikurang satu tinggal sabaraha? 72. Teu tiasa 72 margi didinya henteu disebutkeun golongan. Anger 73. Umat kami terdiri dari 73 golongan. Ngan hiji. Ngan hiji. Pandaya golongan. Sok diawas. Oke. Diawas. Pemahaman logikanya resep. Umat kami Terdiri dari 73 golongan. 73 golongan. Tapi yang diterima kur hiji. ukur hiji teu aya golongan, teu disebutkeun golongan. Tidak termasuk dalam 73. Tidak, eta mah teh golongan ieu, golongan ieu, golongan ieu tidak termasuk. Berarti anger Angger. gitu. Angger 73 aya 73. kemungkinan.
Lain di Dah itu di luar daripada eta. Di luar daripada Pantas. itu. Diawas segera dibuka di Benar, eta. benar. Dia masih diakui sebagai Cing, umatnya ini. ulangi. 73 Golongan, Ya, tapi umatnya. yang diterima hanya Cuma Cuma satu. satu. Kayak golongan. pakai golongan. Mata bener Islam teh keur nu mikir agama teh. Benar. Ya. Apa? Lain nuker lieur. Kayak Gitu. ibaratnya anak kami ada 5, tapi yang saya terima sebagai anak asli itu anak yang pertama misalkan, yang 4 ya gak tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Gitu henteu masuk golongan. Ya. Mun kitu mah yang diterima satu golongan berarti 73 dikurang 1 berarti 72. Kar. Gitu Pak. Oke, siap. Jos, luar biasa. Mantap. Cincang. Tak gitu lah jadi hayam ke Cincala. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Gini tentang agama itu akal ya. Karena sesuai hadis Nabi juga jelas bahwa belum sempurna agama seseorang sebelum bisa memerdekakan akalnya. Nah, jadi selama ini kita mengamalkan agama itu kan berdasarkan dogma, keyakinan yang dipaksakan ditanamkan oleh leluhur kita, orang tua kita, guru ngaji kita. Pokoknya ngamalkan agama seperti gini, laksanakan sehingga menjadi suatu tradisi ibadah. Tapi tidak mau meneliti ke dasar-dasarnya dulu. Nggak boleh, padahal Nabi sendiri membolehkan akalmu jalan. Jangan sebatas mengikuti fanatik, taklid buta. Gitu. Contohnya selama ini yang sudah ditanamkan dogma. Kita tuh berislam. Yang rukun pertama itu syahadat. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau memang akalnya mau jalan, boleh protes bahwa iya ya saya semenjak dulu masuk Islam saya bersyahadat, berucap. Tapi kan kenyataannya syahadat itu kan bersaksi ya. Jalan akalnya gitu. Jadi kalau gitu syahadat saya tuh sah enggak sih sampai sekarang? Itu wong di situ teh bersaksi tapi kenyataannya saya hanya sampai sekarang teh berucap melulu. Nah, jalan akalnya harus jalan gitu ya. Kembali lagi agama pakai akal ya. Tapi akal yang beserta Tuhan dong mestinya. Nah, sebentar nih kita lanjut dulu ya. Nah, terus bahkan di situ Allah cukup tegas di firman-Nya di surat 10 ayat 99 sampai ayat 100. Karena Bapak tadi ada pertanyaan kemana bergurunya, kemana nyarinya. Nah, di sini bahwa di surat 10 ayat 99 bunyinya, kalau Allah menghendaki semua manusia di muka bumi itu akan beriman. Apakah Allah akan memaksanya? Ya, 99-nya itu. Yang 100-nya Allah sangat murka terhadap orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Ya. Nah, awalnya kita gunakan akal kritis terhadap ajaran agama, kata Rasul, untuk menyelidiki ke dasar-dasarnya agama itu. Contohnya menyelidiki syahadat. Terus keduanya tentang pahala, neraka, surga, neraka, dan ya buktikan secara kafah karena cukup tegas dijelaskan di Quran mengamalkan agama itu di surat Al-Baqarah ayatnya berapa Pak Den? 289 atau 298. Harus melaksanakan agama itu kafah. Kafah itu apa ya Pak? Kafah itu artinya menyeluruh. Ya. Bukan semata retorika ya. belaka, tapi dibawa ke prakteknya. Bukan semata penjelasannya. Nah, akal kita itu di situ jalan. Gimana? Untuk membuktikannya. Nah, terus di situ lanjutnya
Allah setelah menyuruh menggunakan akalnya. Nah, di situ ada peluang bahwa barang siapa yang mau mendengarkan kata-kata datangnya dari seseorang, ya, jangan lihat orangnya yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan, ikuti yang logik, ikuti yang terbaik. Itu tanda-tanda orang tersebut mendapat petunjuk. Nah, contohnya kalau ada seseorang mendengarkan urean-urean kita di sini, mau menyimak, ternyata oh iya ya, logik, oh iya ya, masuk akal. Itu tanda-tanda orang mendapatkan petunjuk. Ya, akhirnya nanti ada follow up-nya, pasti Tuhan sendiri akan membimbingnya, bisa ketemu cara menemukan ilmu ini Berarti gitu. ini kabar gembira ya. Kabar berarti ya? gembira, Dan iya. harus kita wajib Itu rahasia mengkabarkan Tuhan, ya. iya. Nah, masalah diterima nggak terima up to you ya. Hmm. Nah, oke. Gitu untuk Ya. nyari itunya ya dari awalnya ya itu akal dulu gunakan, mau menerima pembicaraan datangnya dari seseorang, jangan lihat orang yang bicaranya itu nggak pakai sorban, nggak pakai jubah, nggak itu, tapi kok yang disampaikan oh iya ya logik, oh iya ya ini apa ngerti. Kalau gitu saya harus kemana nih menindaklanjutinya. Nah, itu tanda tanyanya orang tersebut mendapatkan Tapi gini, Pak Yai, petunjuk. Gitu. di zaman yang terang gini ya, zaman sekarang ini orang itu melihat Penampilan. ya, padahal dunia Kissing. ini fata morgana ya. Nah, itu udah sering dicontohkan di ayat-ayat Quran. Seperti awalnya Nabi Musa mau berguru kepada Nabi Khidir, terkecoh karena dia itu hanya melihat Casingnya ya. casingnya Nabi Musa, Nabi Khidir nggak memperkenalkan diri saya Nabi Khidir, bukan memperlihatkan seseorang kalau memang kau butuh ilmu ajaran tentang Tuhan, ayo saya ajarkan. Tapi Omat jangan banyak tanya dulu sebelum aku jelasin. Nah, di situ diabadikan itu apa tentang perjalanan pencarian Nabi Musa untuk mencari Tuhan. Nah, akhirnya kan terkecoh dengan penampilan Khidir, seorang manusia biasa nggak memperkenalkan nama Khidir, saya Nabi Khidir. Akhirnya ujung-ujungnya terakhirnya apa? Sesuai dengan komitmennya. Berhubung kau banyak tanya, belum aku jelasin, ya udah pertemuan kita sampai di sini. Maaf, Anda nggak bisa lulus berguru ke saya. Nah, jangan sampai seperti gitu. Gitu. Luar biasa. Datang dapat lagi nih. Dapat lagi. Dapat ayat. Turun lagi nih ayatnya. menyambung dari Papa Harisno namanya kaitan dengan orang-orang yang dapat petunjuk, yang dapat petunjuk ayeuna samodaya ulama ustad gitunya ceramah tapi eta nu ditinggali ban Niron nilainya nonte kitab nominal nah teu sieun pan didinya disebutkeun sing saha jalma anu ngajual belikeun ayat-ayat kami Harga yang kana sedikit. barang nu teu sapira naraka wel. Tapi lamun ningali tina Yasin ayat 2 hiji naon Pak? Dibuka Pak, dibuka Yasin. Yasin Ayat 2 hiji. Nah, ngaji kita tuh harus dengan Quran. Ada dasar ya. Ada dasar. Bukan saya nih yang ngomong, Karena kita tapi nih bedah ya. Tuhan yang Betul. saya hanya ngasih Yasin lihat teh surat ayatnya berapa sih? aja. Ayat 2 hiji. 36 ya. Yasin 36. 36 ayat 2 hiji. Mata 3 hiji 2 hiji 2 hiji. Ayat 21 ya. Ayat 21. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh, kan? Yang dapat petunjuk. Ayeuna eta ulama non para ustad ulama eta teh sedangkan pan di mah teu aya Imbalan. imbalan. Itu Nya, matak pan target. target. Eta nah teu sieun gitu. Jadi Nah, ku ustad teu kabaca ieu. ancamanna Ancamanna ieu Neraka. maka Del sekarang ya lagi gencar bukan isu ya,
informasi atau suatu zaman ya, akhir zaman akan terjadi, ada istilahnya bakal kedatangan Imam Mahdi. Ya, Mahdi itu artinya apa? Petunjuk. Jadi sekarang yang kita harapkan itu adalah gencar memberikan petunjuk, memerangi orang-orang yang masih tersesat untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus menuju Tuhan. Nah, itu kaitannya dengan tentang petunjuk. Petunjuk ya sekarang ini mau bangkit gitu. Yang dimaksudkan kedatangan Imam Mahdi gitu ya. Ternyata kita ini yang harus bergerak gitu, memberi petunjuk, pemahaman terhadap orang-orang awam, orang-orang syariat, orang-orang fanatik supaya bisa menuju ke jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim, yang dibimbing oleh seorang guru mursyid, keberadaannya di tarekat. Ini. Oke, ada lagi ya, Pak Tatang. Teruskan. Kami tanya petunjuk syariat pan geus puguh eta teh ditunjukkeun kurang teh ayatna ieu tapi masih kena nolak Pak. Sadaya syariat teh masih nolak, padahal kan Quran teh sebagai hudan teh petunjuk ininya. Ayeuna kieu abdi masihan alamat ka Pateja. Datang alamat Gang PGA, Jalan Terusan Buah Batu, Gang PGA, RT 4 RW 2. Sharekeun, ceng. Ari Quran dibaca terus, ayeuna eta mah nanaonan Quran eta musab mah painten cenah dia gitu. Karena dibaca terus alamat eta teh. Alamat dibaca Bapak. Menang 1000 kali eta baca. Ini. Tapi itu ini action. Tapi moal kana ridho Allah. Moal Tapi atuh. alamat abdi. Moal. Benar. Hayo dibaca alamatna. Hatam ingat. Benar. Numpang. Nah, eta logika pisan, eta logik pisan. Ka Jakarta, ayeuna aya plang hijau. Tunjuk Rambu. pan petunjuk. Namanya Baca menang sa etana 1000 kali. 1000 kali. Napi moal ka Jakarta. Moal. Kata ini hayo dibaca. Action-na nu kudu eta Benar, mah. benar. Jero Iya, benar. Quran eta mah. Benar. Sedangkan Tapi Ustad sok ngalipat-lipat ganjaran. Padahal eta menang 1000 balikannya moal aya nanaonan karena action-na. Iya. Beres teh, Pak. Betul. padahal petunjuk itu kan berupa hudan ya. Yang namanya petunjuk kan ada yang mau ditunjukkan. Tapi kenyataannya hudan itu ada yang berupa simbolis, sifatnya metafora, ada yang cukup tegas dan jelas. Gimana kalau kita ketemu rambu yang sifatnya metafora, kiasan, apakah bisa sampai mengamalkannya yang berupa mutasabiat? Ya, jangankan yang mutasabiat, yang mukamat tegas jelas, nggak perlu ditafsir lagi, terjemahannya seperti gitu juga nggak bisa melaksanakan, apalagi yang sifatnya kiasan. Nah, di situ seolah-olah rambu petunjuk teh nggak berlaku bagi orang yang nggak paham, bagi orang tentang metafora itu. Apakah kalau seperti gitu Allah itu adil? Ada suatu lampu larangan, makhluknya nggak boleh tahu, tapi langsung divonis, dihukum salah. Nah, kan berarti kan Allah kalau gitu kan nggak adil. Makanya di situ jelas, di samping Allah sendiri yang tahu tentang hudan itu, petunjuk itu, ada juga yang dimaksud golongan ulil albab. Nah, siapa yang dimaksud golongan ulil albab itu? Ternyata orang yang selalu bisa mengingat Allah, bisa nyambung, ingat terus kepada Allah,
kalaupun dalam keadaan duduk, berbaring, jalan dan lain sebagainya, selalu merasa berkekalan dengan Tuhan. Nah, itu yang mesti harus kita cari. Itu yang harus kita gurui terhadap orang-orang yang bisa senantiasa berkekalan dengan Tuhan. Oke, berarti supaya kita bisa senantiasa duduk, berbaring, berdiri, bisa berkekalan dengan Allah, berarti kita harus tahu cara gimana kita berkekalan dengan Allah. Sebelum kita bisa berkekalan dengan Allah, kita harus tahu dulu gimana cara kita kenal Allahnya dulu. Contohnya kita bisa nikah sama cewek yang kita kejar-kejar itu kan pertamanya sebelum kita kenalan dulu. Kita tahu dulu cewek itu, terus kita ketemu, terus kenalan, sampai kita kenal akhirnya kita beserta lah kita dengan cewek itu, dengan itu menikah. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kepanjangan, tapi ya kita juga sadar bahwa yang nonton itu hanya orang yang dipilih dan dikehendaki sampai habis itu gitu kan. Dan kita pun tidak berharap ada yang nonton karena kita berharap rahmat dan ridhonya. Amin. Itu semoga terjolok dengan apa yang kita upayakan saat ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ikut-ikuti kami ya, karena kami sering dianggap sesat, syirik dan bid'ah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,